sambil didengarkan anak-anak. Kali ini kita belajar tentang masih di tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Yang pertama harus kalian perhatikan yaitu adalah pada pembelajaran pertama yaitu aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Faizan dan teman-teman bahwa alat gerak itu ada 2 ya. Yang dapat bergerak karena adanya otot dan tulang ya. Jadi anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Kemudian di sini juga ada cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan yang teratur ya. Ini diingat-ingat. Kemudian disebutkan makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur dan telur. Nah, itulah. Nah, ini aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Jadi alat gerak kita ini juga harus dijaga biar kita selalu sehat ya, dari otot kita serta tulang kita ya. Selanjutnya ya, masih dalam pembelajaran 1 subtema 2, nah masih dengan berkaitan dengan ide pokok. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks ya. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, ini ada lagi penjelasan ya. Tapi sama dengan penjelasan yang kemarin. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks ya. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan di awal ya. Untuk memudahkan integrasi ya, dapat menggunakan tabel. Dalam buku tema itu nanti ada tabel untuk mengidentifikasi ide pokok ya. Nanti dilihat lagi di buku temanya ya. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran yang kedua, nah ini dia, fungsi tulang ya. Tulang sebagai alat gerak manusia ya. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang diantaranya adalah yang pertama menopang tubuh. Ini diingat ini. Ini penting ya. Fungsi tulang itu yang pertama menopang tubuh. Yang kedua memberi bentuk tubuh. Ya, jadi ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pendek. Nah itu salah satu fungsi dari tulang ya. Kemudian yang terakhir adalah tempat. Nah, ini kurang huruf T ya. Tempat melekatnya otot. Jadi otot itu melekatnya pada di mana adanya? Pada tulang. Nah, di sini di bawah dijelaskan nah, klasifikasi tulang. Ya, dibagi menjadi 2 ya. Ada berdasarkan bentuknya dan ada juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, ini klasifikasi tulang ya. Ada 2. Ada yang berdasarkan bentuknya, ada juga yang berdasarkan zat penyusunnya ya. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya, ya ini ada tulang pipi, ada tulang pipa, ada tulang telapak tangan dan tulang rusuk, ada juga tulang paha dan lengan. Ini yang termasuk dalam klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang kedua, klasifikasi tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama ada tulang rawan. Yang kedua ada tulang keras. Ada tulang telinga dan ada juga tulang tengkorak. Ya, ini harus kalian pahamin ya. Ini klasifikasi tulang. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan zat penyusunnya beserta fungsi tulang dalam tubuh kita atau dalam alat gerak manusia. Yang pertama menopang tubuh, yang kedua memberi bentuk tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot-otot. Ini kalau perlu
boleh ditulis, dicatat buku tulis, ya. Buku tulisnya dicatat ya. Faizan, catat nih yang penting-penting nih, ya. Aina, Akbar, ditulis tuh, ya. Kemudian selanjutnya tunggu sebentar. Ya. Nah, ini kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini bentuk tulang, ya. Tadi kan kita sudah ketahui nama-namanya. Nah, ini gambar-gambarnya nih. Ya. Kalian harus tahu. Di buku tema juga ada ini, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tulang lengan atas. Tahu lengan tangan itu ya. Ini tulang lengan atas. Ada tulang hasta. Ini di atas telapak tangan ya. Nah, ini ada tulang telapak tangan. Ada juga tulang jari-jari. Ada lagi tulang pengupil. Ada juga tulang pergelangan tangan. Nih, pergelangan tangan tahu kan? Nah, ini bentuk tulangnya. Nah, terus di sini ada tulang panggul. Nih, tulang panggul. Ya. Ini ada tulang paha. Tulang paha kita ini bentuknya seperti ini, ya. Ada tulang betis. Nah, seperti ini tulang betis, ya. Ada tulang telapak kaki. Ya. Ada tulang pergelangan kaki, itu beda, ya. Ada tulang kering. Tulang kering ini beda dengan tulang betis ya. Tulang kering ini yang ada di bagian depan, ya. Terus juga ada tulang tempurung kaki. Ya, ini bentuk-bentuknya nih. Kalian harus tahu ya. Nanti ini juga Bapak share gambar ini ya. Materi ini nanti Bapak share ke grup ya. Biar sambil kalian baca-baca lagi. Terus selanjutnya ya, ada yang baru masuk, mic-nya dimatikan dulu ya. Masih pembelajaran 2. Nah, gambar cerita pada cover. Apa itu cover? Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Ya. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Ya. Jadi kamu tahu cover, kalau pada buku tema 1 itu depan itu ada covernya. Tadi yang awal Bapak tampilkan ya. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Jenis huruf pada judul harus menarik. Ya. Jadi kalau membuat cover buku itu judulnya harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian tertulis nama penulis. Kemudian tertulis identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Seperti buku tema kita, tema 1 gambarnya kan menarik tuh ya. Di situ juga pasti tertulis identitas penerbitnya, nama penulisnya. Dan yang keenam itu sinopsis isi buku pada cover belakang. Di belakang itu, pada belakang buku pasti ada yang namanya sinopsis ya. Nanti kita belajar tentang sinopsis ya. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Punggung buku, tahu punggung buku? Itu yang tengah-tengah buku ya, punggungnya ya. Nah, langsung saja. Masih pembelajaran kedua, menentukan ide pokok. Ini di subtema 1 juga sudah belajar, tapi kalau di sini dalam teks lisan. Apa itu lisan? Nah, seperti Bapak nih sedang menjelaskan, ini ada ide pokoknya. Ya. Ini namanya teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, tuh. Bapak lagi menjelaskan, berarti Bapak sedang memberikan teks lisan nih. Kemudian kalian apa? Mencatat yang penting-penting. Ya, inti dari sebuah teks itu kan disebut ide pokok ya. Jadi ketika pertama kalian membuat rangkuman, kemudian kalian jadikan sebuah paragraf, nah itu bisa jadi ide pokok ya. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian sekarang mendengarkan Bapak dengan sungguh-sungguh nih, berarti sekalian sedang mendengarkan ide pokok dalam teks lisan.
Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Nah, kita sekarang sedang belajar apa nih? Tadi belajar tentang organ gerak. Nah, kalian tulis ya yang penting-penting. Kemudian yang terakhir, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, ini cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan, ya. Kemudian selanjutnya kita langsung yang penting nih ya, pada pembelajaran ketiga ya, yang bermasuk ya, mic-nya dimatikan ya. Pembelajaran ketiga, karakteristik, ini Bapak hanya menjelaskan yang penting saja ya. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta ya. Jadi secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua. Ini pada subtema 1 sudah kita pelajari juga, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini harus diingat ya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Kemarin apa tuh samudra? Samudra itu adalah lautan yang luas. Kalau selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau. Ini harus tahu tuh. Itu dari kelas 3 udah belajar ya. Yaitu samudra apa saja? Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, terus kemudian di bawahnya Indonesia termasuk negara beriklim tropis. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu yang tahu open mic ya. Apa itu iklim tropis? Ada yang tahu? Boleh open mic? Ada yang tahu nggak? Iklim tropis. Apa? Siapa itu? Sebutkan namamu. Bapak nggak terlihat nih. Siapa itu? Sipa, apa sih Pak? Iklim tropis itu apa sih Pak? Dua cuaca. Cuaca apa saja? Hujan panas itu namanya memiliki dua apa? Musim. Ya, musim kemarau dengan musim hujan. Ya, paham? Itu iklim tropis. Ya, kemudian sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini Indonesia beriklim tropis karena apa? Karena Indonesia terletak pada garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini biar kalian tahu. Langsung Bapak jelaskan. Ini waktunya sudah habis. Nah, ini lihat ya. Lihat di sini. Indonesia beriklim tropis karena Indonesia terletak pada garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara. Nah, ini ada dua. Kalian bisa lihat garis ini. Ini yang disebut dengan garis lintang. Nih, dari kiri ke kanan. Ini garis lintang. Ya. Kemudian ada juga garis bujur. Garis bujur itu dari mana? Dari atas ke bawah nih. Ini namanya garis bujur, ya. Nah, di sini kita lihat 6 derajat lintang utara. Ya. Mana 6 derajat lintang utara? Ya, di sini nih. Ini kan 6 derajat di bawah. Oh, maaf, tadi Bapak salah ya. Yang ke bawah itu garis lintang. Yang ke samping itu garis bujur, ya. Nah, ini Indonesia ada di sini. Ya, 6 derajat lintang utara sampai dengan sini 11 derajat lintang selatan. Ya, posisinya. Nah, ini makanya ya dia Indonesia termasuk negara beriklim tropis. Kemudian di sini
dan 95 derajat bujur timur. Nah, di sini. Ini kan 90. Berarti dari sini tuh udah mulai termasuk iklim tropis. Sampai dengan 140 derajat, 141 derajat bujur timur sampai di sini. Ya. Makanya nah Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia beriklim tropis. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Indonesia beriklim tropis? Karena Indonesia termasuk negara yang berada di bawah garis khatulistiwa. Ya, itu. Kemudian selanjutnya tentang peta. Nah, tadi itu peta tuh. Ya, kalau kalian punya di rumah itu cari di handphone kalian Google Earth. Biar kalian tahu letak wilayah Indonesia, ya. Kemudian peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi, ya. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu, ya. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum. Jadi peta ada dua ya. Yang pertama peta umum. Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, ya. Terus kemudian peta umum juga disebut peta yang menggambarkan penampakan yang sesungguhnya di permukaan bumi. Ya, contoh peta umum itu ada peta wilayah negara Indonesia. Nah, itu yang tadi itu peta umum yang Bapak tampilkan, ya. Kemudian yang kedua, jenis peta yang kedua yaitu adalah peta khusus. Apa itu peta khusus? Peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, ya. Kemudian apa penjelasannya berikutnya? Peta yang menggambarkan tema atau informasi tertentu di suatu daerah. Ini disebut tema khusus. Contohnya apa? Peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, itu nanti ada judulnya, ada pemberitahuannya, ya. Itu yang disebut dengan peta khusus. Jadi kalian harus tahu, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Itu disebut peta, ya. Kemudian peta dibagi menjadi dua, ada peta umum, ada peta khusus. Kalau peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, secara keseluruhan umum, ya. Nah, berbeda dengan peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nah, di sini contoh ada peta kepadatan penduduk Indonesia. Nah, masih pelajaran ketiga, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Nah, percakapan. Jika kalian kemudian berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Langsung saja ya. Karena waktu sudah mau habis. Itu sama seperti di subtema 1, menentukan ide pokok ya. Pada pembelajaran ketiga, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin kita sudah belajar juga, cuma ini diulangi lagi ya pada tema 1. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Ya, keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Ini di kelas 4 juga sudah belajar tentang keragaman bangsa Indonesia ya. Dari suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain ya. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi telah bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Ya. Selanjutnya, pelajaran keempat. Nah, ini yang terakhir, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemarin juga kalian sudah membuat tugas, cuma ini diulang lagi. Ya. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nah,
Di sini dituliskan nilai-nilai luhur Pancasila berdasarkan sila pertama, yaitu apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur Pancasilanya yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun agama kita, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Esa. Jika kita beragama Islam, maka kita harus berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sholat sesuai dengan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita sudah menjalankan sila yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai luhur Pancasila adalah hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Nah, tidak membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin, ya. Contohnya, nah itu sudah kita menerapkan nilai Pancasila sila yang kedua. Yang ketiga adalah nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu atau Persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini nilai luhur Pancasila yang keempat. Jadi setiap masalah itu, kalau kita menjalankan nilai Pancasila itu yang keempat itu, kita harus menyelesaikan segala masalah itu dengan cara bermusyawarah, ya. Kemudian yang kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, berarti kalau warga selalu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Berarti sudah menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila sila yang kelima. Nah, anak-anak cukup sampai di sini dulu, ya. Kita sudah sampai pelajaran 4 karena waktunya juga yang terbatas, ya. Selanjutnya ada yang mau ditanya